Hai semuanya, selamat datang di YouTube channel tentang uang. Di channel ini akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan uang, seperti trading, investasi, money management, dan masih banyak lainnya. Karena channel ini masih baru, ada baiknya kalian klik tombol subscribe untuk membantu perkembangan YouTube channel ini. Di video ini, kita masih akan membahas tentang seputaran dunia forex. Sebelum video ini, aku udah sempet bikin video perkenalan tentang forex. Kayak apa itu forex, apa itu broker, gimana mekanisme dapat profit di forex, sama kelebihan kalau kita trading di forex. Nah, kalau kita udah tahu tentang awalan tadi, baru selanjutnya kita belajar tentang istilah-istilah pokok yang ada di forex. Soalnya nggak lucu kan kalau kita trading tapi nggak tahu istilah di dalamnya. Jadi, pastikan kalian nonton video ini sampai habis ya. Istilah dalam forex itu bisa dibilang banyak banget. Tapi pada intinya cuma ada beberapa istilah yang harus kita ketahui. Ada 5 istilah dalam forex yang bakal aku bahas. Pertama tentang pair mata uang, lalu pips dan point, habis itu ada lot, terus ada leverage, sama yang terakhir margin. Urutan penjelasannya bakal sesuai sama yang aku sebutin tadi. Soalnya penjelasannya bakal mengkerucut dari umum ke spesifik. Yang pertama kita bahas tentang pair mata uang. Kalau yang ini kayaknya kalian udah pada tahu. Contohnya kayak Euro USD, Euro JPY, USD JPY, atau yang lainnya. Itu semua disebut pair mata uang. Kita ambil contoh Euro USD. Pair yang paling umum diperdagangkan. Mata uang yang posisinya di kiri, yang mana adalah euro, disebut sebagai mata uang dasar, dan yang kanan atau US dollar adalah mata uang kutipan. Arti dari euro USD itu adalah kita beli mata uang euro memakai US dollar. Misalnya, sekarang nilai euro USD itu 1,13415. Berarti kita beli 1 euro dengan 1,13415 US dollar. Jadi simpelnya cara baca pair mata uang adalah kita beli mata uang yang di kiri memakai mata uang yang di kanan sesuai harga terkini. Selanjutnya kita bahas pips dan point. Perubahan harga yang terjadi di forex itu bisa terbilang kecil banget dan perubahan itu diwakilin sama yang namanya pips dan point atau 2 digit terakhir di harga pair mata uang. Kita pakai contoh yang tadi, Euro USD di harga 1,13415. Pips adalah sebutan untuk perubahan harga pada digit kedua terakhir, yaitu 1, sedangkan digit terakhir disebut dengan point, yaitu angka 5. Biasanya, satuan perubahan harga dalam forex cuma memakai 2 istilah ini. Dan penyebutan untuk perubahan harga di point bisa diganti jadi pips. Misalnya, naik 20 points itu sama dengan naik 2 pips. Atau naik 5 poin sama dengan setengah pips. Umumnya, pair mata uang di forex punya 5 digit di belakang koma, kayak Euro USD tadi. Tapi, ada perbedaan buat mata uang yang pair sama Japanese Yen. Contohnya kayak USD JPY. Kalau kita trading dengan Japanese Yen, cuma ada 3 angka di belakang koma, kayak 115,345. Tapi, walaupun jumlah digitnya beda, cara baca pit sama poinnya tetap sama, yaitu 2 digit terakhir. Kurang lebih begitulah tentang pit sama poin. Sebenarnya, dengan tahu 2 istilah yang tadi, udah cukup buat kita ngerti cara baca pergerakan harga pasar forex. Tapi kalau kita mau jadi trader di forex, kita harus tahu istilah-istilah ketika akan melakukan transaksi jual beli. Tapi sebelum itu, kita harus tahu sedikit tentang pasar forex secara luas. Pasar forex punya porsi paling besar di perdagangan dunia. Contohnya aja kayak ekspor, impor, urusan utang antar negara, dan perputaran uangnya selalu dalam nominal yang sangat besar. Tapi, supaya cara ngitungnya lebih gampang, dibuatlah istilah lot. Istilah lot juga sebenarnya dipakai di dunia saham, yaitu sama dengan 100 lembar.
Tapi, kalau di Forex, satu lot sama dengan 100.000 unit. Lot adalah satuan jumlah minimum transaksi yang bisa dilakukan di dunia Forex. Sayangnya, dengan jumlah minimum yang luar biasa itu, dunia Forex bisa dibilang menjadi tempat yang sangat eksklusif buat para trader individual. Disinilah peran broker masuk untuk mempermudah kita sebagai trader individual. Anggaplah kita menggunakan broker X. Broker X ngasih opsi ke trader jumlah minimum transaksi yang lebih kecil, yaitu mini lot dengan 0,1 lot atau 10.000 unit dan micro lot dengan 0,01 lot atau sama dengan 1.000 unit. Nah, coba kita sekarang pakai contoh di pair mata uang Euro USD di harga 1,13415. Kalau kita beli satu lot euro, berarti kita harus membayar sebanyak 100.000 unit dikali harga pair, yaitu 113.415 US dollar. Kalau kita beli mini lot atau 0,1 lot, berarti 10.000 dikali dengan harga pair, yaitu 11.341,5 US dollar. Lalu kalau kita beli 0,01 lot, berarti 1.000 dikali harga pair, yaitu 1.134,15 US dollar. Tapi kalau dipikir-pikir, meskipun kita beli cuma 0,01 lot, harga 1.134,15 US dollar bukan duit yang kecil kan? Bayangin aja harus ngeluarin duit sekitar 16 juta rupiah buat satu kali transaksi. Padahal modal aja kadang nggak sampai segitu, nggak nyampe setengah bahkan. Nah, lagi-lagi masuk peran broker sebagai jembatan transaksi kita. Broker biasanya ngasih daya ungkit buat kita supaya modal kita bisa masuk di minimum transaksi itu. Namanya adalah leverage. Kayak misalnya di broker X, mereka ngasih leverage ke tradernya sebesar 1:500. Yang artinya, setiap $1 kita diungkit sama mereka supaya jadi $500. Yang mana otomatis minimum transaksi 1.134,15 US dollar tadi bisa kita lakukan hanya dengan 2,2 US dollar aja. Angka leverage ini biasanya beda-beda tergantung dari brokernya. Bisa 1:50, bisa 1:1000. Atau mungkin kita bisa dikasih pilihan untuk milih berapa besar leverage yang kita mau. Balik lagi tergantung dari broker yang kita pilih. Abis itu ada yang namanya margin. Ingat nggak angka 113.415 sama 2,2 dolar yang tadi aku sebut? Itulah yang disebut dengan margin. Margin itu semacam persentase dari jumlah minimum yang seharusnya kita transaksikan. Jadi, ngitungnya harus dengan sedikit matematika dan margin ini hubungannya erat sama lot dan leverage. Aku coba contohin sedikit, kita ambil pair mata uang Euro USD. Minimal transaksi di Forex adalah satu lot atau sama dengan 100.000 lembar. Jadi, kalau harga pair saat itu 1,13415, otomatis kita harus bayar 113.415 US dollar. Angka itulah yang disebut dengan margin. Tapi, kalau kita menggunakan broker yang ngasih pilihan jumlah transaksi lot dan leverage, otomatis perhitungan margin juga ikut berubah. Misalnya, kita akan beli 0,01 lot dengan leverage 1:500 dan harga pair 1,13415. Berarti 0,01 lot atau 1/100 dikali dengan leverage, yaitu 1/500. Kemudian dikali dengan minimum pembelian dalam Forex, yaitu 100.000 dikali harga pair di 1,13415. Sama dengan 113.415 US dollar. Lot dikali leverage hasilnya 1/50.000 dikali 113.415 US dollar. Hasilnya adalah sekitar 2,26 US dollar. Dan angka inilah yang disebut dengan margin. Jadi simpelnya margin itu nominal yang harus dijaminkan ketika trading.
yang didapat dari pemotongan jumlah lot dan leverage oleh broker dari jumlah minimum transaksi forex yang seharusnya. Yang satu ini bukan tentang istilah sih, tapi biar kalian tahu aja gimana caranya ngitung profit waktu trading forex. Perhitungan profit di forex itu berdasarkan perubahan harga di satuan pips. Habis itu nanti dikali mata uang yang kalian pakai di akun trading kita. Kita ambil contoh mata uang akun kita US dollar. Habis itu kita trading di pair Euro USD dengan satu lot. Tanpa leverage, lalu kita open posisi ke atas atau buy. Ternyata harganya naik 1 pips. Berarti profit yang kita dapatkan adalah jumlah lot yang kita beli. Dihitung dalam unit yaitu 100.000 dikali dengan perubahan pips yaitu 1 pips atau 0,0001. Jadi profit yang kita dapatkan adalah 10 US dollar. Tapi perhitungan profit ini bakal berubah kalau kita trading di pair mata uang yang mata uang kutipannya beda dari mata uang yang kita pakai di akun kita. Misalnya kita trading di pair Euro JPY. Profit yang bakal kita dapat di pair tersebut nantinya bakal dalam bentuk Japanese Yen. Kalau profitnya udah kita hitung, barulah profitnya akan dikonversi ke mata uang akun kita sesuai nilai konversi yang berlaku saat itu. Sekian dulu materi pada kesempatan kali ini. Semoga aja dari belajar ini kalian bisa paham dan mulai coba trading di forex. Bagi kalian yang sudah trading di forex, bisa kasih masukan atau tambahan di kolom komentar ya. Nanti kita diskusi agar bisa saling menambah ilmu terkait trading forex. Bila berminat, silakan follow sosial media tentang uang. Dan jangan lupa cek video kami yang lainnya. Ingat, uang tidak bisa membeli kebahagiaan, tapi uang bisa memberi kebahagiaan. Sampai jumpa di video berikutnya.